Tiga. Kepada yang terhormat kepada Bapak Arman dan kepada para asisten dosen sekalian, pada video kali ini kami akan mempresentasikan terkait economic policy, policy brief kami terkait pemberian insentif transformasi digital bagi perusahaan menengah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saingnya di industri nasional. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Yosefin Grace, NRP 071. Saya Rahel NRP 067. Saya Hania, NRP 059. Saya Aisyah Dama Kamila NRP 155. Saya Tira Putri Rianto, NRP 077. Oke, baik. Masuk ke latar belakang, transformasi digital menjadi syarat utama daya saing industri di tingkat nasional maupun internasional. Nah, lebih dari 63% perusahaannya menengah di Indonesia masih terkendala di sektor sumber daya manusia dan finansial. Sedangkan perusahaan menengah itu menyumbang 23-24% PDB dan mempekerjakan 17% tenaga. Tanpa dukungan kebijakan perusahaan menengah berisiko tertinggal secara produktivitas dan mengurangi kontribusi terhadap ekonomi nasional. Melihat latar belakang tersebut, akhirnya termuncullah 3 solusi dari kami. Next. Solusi pertama yaitu kebijakan insentif pajak investasi teknologi adalah kebijakan yang memberikan keringanan pajak kepada perusahaan menengah. Yang kedua, kebijakan subsidi software dan iCloud adalah kebijakan yang memberikan bantuan pembiayaan sebagian penggunaan perangkat lunak maupun komputasi bagi perusahaan menengah, dan program pendampingan dan penguatan sumber daya manusia manajemen teknologi yaitu kebijakan yang menyediakan program pelatihan, sertifikasi, konsultasi untuk meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing bisnis. Next. Nah, dalam mengkaji kebijakan ini, kami membenchmark terhadap 3 negara. Yang pertama Singapura, Korea Selatan, dan Jerman. Untuk Singapura, di sini adalah insentif pajak. Korea Selatan adalah program konsultasi dan pembiayaan sumber daya manusia. Untuk Jerman adalah pembiayaan dari cloud ataupun software. Next. Lalu selanjutnya di sini ada roadmap implementasi nasional di mana di sini dibagi menjadi 5 fase, yaitu fase pertama adalah persiapan kebijakan dan regulasi pada periode 2026. Fokus dan aktivitas utamanya adalah mengidentifikasi sektor prioritas lalu melakukan penyusunan regulasi nasional. Lalu ada pun target hasilnya yaitu adalah kelembagaan kerangka hukum, skema teknis, dan juga subsidi 100% yang siap diimplementasikan. Lalu fase kedua ada peluncuran program dan adaptasi awal pada tahun 2027 di mana fokus dan aktivitas utamanya adalah sosialisasi nasional, pendaftaran perusahaan, pilot penerapan untuk investasi awal. Untuk target hasilnya ada 30% perusahaan menengah sektor prioritas menerima insentif dan mengimplementasikan sistem digital dasar dan setidaknya ada 100.000 tenaga kerja yang tersertifikasi. Lalu fase ketiga yaitu ada ekspansi dan integrasi teknologi pada tahun 2028. Fokusnya adalah peningkatan cakupan insentif untuk teknologi lanjutan. Lalu target hasilnya adalah peningkatan produktivitas rata-rata 10 hingga 15% pada perusahaan penerima dan juga 50% perusahaan menengah menggunakan sistem cloud yang terintegrasi. Lalu fase keempat ada optimasi, standarisasi, penguatan dan juga penguatan teknologi lokal pada tahun 2029 di mana fokusnya adalah program inkubasi untuk inovasi teknologi lokal. Lalu hasilnya adalah meningkatkan kontribusi setidaknya sebesar 20% dan setidaknya ada 50.000 tenaga kerja tingkat manajerial yang tersertifikasi tingkat lanjutan. Lalu fase yang terakhir yaitu adalah kemandirian teknologi pada tahun 2030, yaitu adanya perluasan insentif untuk perusahaan yang mencapai level maturitas digital tinggi dan hasilnya adalah 75% perusahaan menengah mencapai digital maturity level menengah atau tinggi. Next. Selanjutnya, analisis aspek THIO plus E dan peran multifaktor. Yang pertama ada Teknoware, di mana di sini pemerintah pusat dan daerah berperan untuk menetapkan standar teknologi, menyusun insentif pajak dan subsidi, dan fasilitasi infrastruktur dan mendata kebutuhan perusahaan. Kemudian perusahaan menengah berperan untuk mengadopsi teknologi prioritas seperti ERP, otomasi, dan cloud,
dan berinvestasi kepada teknologi, produksi, dan manajemen. Kemudian untuk asosiasi industri berperan untuk mengkurasi kebutuhan teknologi industri dan menjadi penghubung antara perusahaan dengan vendor. Kemudian dari penyedia teknologi adalah menyediakan solusi yang aman, kompatibel, dan terjangkau dan memberi dukungan teknis dan integrasi kepada perusahaan. Kemudian dari lembaga pendidikan dan pelatihan berperan untuk memberikan pelatihan teknis dari penggunaan teknologi. Next. Dari Humanware sendiri, pemerintah berperan untuk merancang program peningkatan skill nasional dan menyiapkan dana sertifikasi SDM. Kemudian perusahaan berperan untuk mengalokasikan SDM untuk training dan adopsi teknologi. Kemudian dari asosiasi industri berperan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM sektor industri. Dari penyedia teknologi berperan untuk membuat materi pelatihan untuk user. Dari lembaga pendidikan dan pelatihan berperan untuk melakukan pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan teknis SDM. Next. Dari Infoware sendiri, pemerintah berperan untuk menetapkan regulasi digitalisasi industri dan kerangka regulasi perpajakan dan subsidi. Perusahaan berperan untuk mematuhi standar regulasi dan teknologi dan keamanan data. Asosiasi industri berperan untuk advokasi kebijakan terhadap pemerintah dan perusahaan. Penyedia teknologi berperan untuk memenuhi standar legal dan keamanan teknologi nasional. Dan lembaga pendidikan dan pelatihan berperan untuk mendukung pemenuhan standar kompetensi nasional. Next. Dari Orgaware, pemerintah bertugas untuk membangun ekosistem koordinasi lintas kementerian dan unit implementasi. Kemudian perusahaan berperan untuk meningkatkan tata kelola IT internal dan struktur organisasi digital. Asosiasi industri berperan untuk memfasilitasi kolaborasi antar perusahaan dalam digitalisasi. Kemudian penyedia teknologi berperan untuk menyusun mekanisme layanan purna jual, helpdesk, dan teknis. Kemudian untuk lembaga pendidikan dan pelatihan berperan untuk menyusun kurikulum, modul, serta metode pelatihan. Bisa di next. Dari ekonomikal, pemerintah berperan untuk mengalokasikan anggaran insentif pajak dan subsidi cloud software dan mendorong investasi daerah pada digitalisasi industri. Perusahaan berperan untuk mengoptimalkan biaya operasional melalui teknologi dan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kemudian asosiasi industri berperan untuk menggerakkan sesama anggota asosiasi industri untuk menghasilkan dampak ekonomi yang kolektif. Penyedia teknologi berperan untuk menawarkan model dan harga yang terjangkau dan skema langganan. Kemudian lembaga pendidikan dan pelatihan berperan untuk menghasilkan SDM yang kompeten dan meningkatkan efisiensi industri. Next. Lalu selanjutnya di sini ada kerangka hukum, sosial, dan ekonomi di mana aspek hukumnya sendiri kebijakan ini membutuhkan dasar hukum yang jelas untuk mengatur standar keamanan data dan sertifikasi SDM, mekanisme subsidi software dan cloud, dan insentif pajak untuk investasi teknologi. Lalu dari segi aspek sosial, kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan literasi digital dan keterampilan teknologi tenaga kerja perusahaan menengah, mengurangi kesenjangan digital antar jenis perusahaan dan antar wilayah. Lalu untuk aspek ekonominya, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong investasi awal teknologi melalui insentif pajak, menekan biaya adopsi digital melalui subsidi cloud dan software, serta meningkatkan produktivitas melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Bisa di next? Oke, selanjutnya bab 3 kita akan membahas terkait rekomendasi kebijakan secara lebih detail menggunakan framework SMART analysis. Nah, di mana kebijakan pertama tadi, ya ini kebijakan insentif pajak investasi teknologi bagi perusahaan menengah. Nah, kita bisa breakdown di smart spesifiknya apa? Kita kan spesifiknya pasti memberikan insentif pengurangan pajak yang melakukan investasi teknologi. Teknologinya berupa apa? Software bisnis seperti sistem ERP, otomasi produksi AI, dan juga hal-hal teknologi seperti operasional, infrastruktur cloud, dan sistem keamanan cyber. Nah, measurable karena pada tahun kita bisa memeasure target ini akan dicapai pada tahun 2028 minimal 40% perusahaan pada perusahaan menengah sektor prioritas telah memanfaatkan skema insentif pajak, serta terjadi adanya peningkatan produktivitas sebesar 10% dari perusahaan penerima insentif. Nah, achievable. Kenapa achievable? Karena ini dapat dicapai melalui perluasan skema insentif perpajakan yang telah ada. Karena sekarang udah ada, kita melakukan perluasan dengan mekanisme yang lebih
lebih baik dengan cara verifikasi berbasis bukti investasi digital dan juga adanya audit teknologi. Nah, relevan karena kebijakan ini krusial untuk menurunkan hambatan biaya investasi awal teknologi yang selama ini mungkin jadi faktor kenapa perusahaan menengah itu susah untuk bersaing di industri nasional. Nah, time bound-nya sendiri, jangka waktu dari kebijakan ini memerlukan dari masa berlaku awalnya 2027 dan dievaluasi efektivitasnya pada tahun 2029. Nah, kebijakan kedua ya ini kebijakan subsidi software dan layanan cloud bagi perusahaan menengah. Nah, tadi insentif pada teknologi secara general, kalau ini lebih ke subsidi software dan layanan cloud. Nah, kenapa spesifiknya apa? Spesifiknya lebih ke memberikan subsidi untuk penggunaan software seperti bisnis ERP, POS, sistem inventory, akuntansi digital, dan lain-lain. Nah, measurable-nya pada tahun 28 pada tahun 2028 minimal tuh 50% dari perusahaan itu telah menggunakan layanan cloud dan software sehingga meminimalisasi ke kehilangan data dan kebocoran data dan juga adanya peningkatan efisiensi operasional minimal sebesar 5%. Nah, achievable-nya dengan subsidi ini dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah dengan penyedia teknologi nasional yang adanya memakai skema langganan bersubsidi yang terintegrasi dengan program transformasi digital. Nah, relevan. Kenapa kebijakan ini relevan? Karena kebijakan ini sangat penting untuk menekan biaya operasional digital perusahaan dan mempercepat integrasi sistem informasi dalam proses bisnis sendiri. Nah, time bound-nya subsidi ini pada tahun 2027 dan mencapai cakupan nasional ditargetkan pada tahun 2030. Jadi selama 3 tahun. Nah, terakhir, ini kebijakan ini fokusnya ke SDM. Jadi, kita akan mengadakan program pendampingan dan penguatan SDM manajemen teknologi. Untuk spesifiknya, jelas kita mengadakan program nasional berupa pelatihan atau sertifikasi, konsultasi, dan pendampingan teknis bagi pemilik dan karyawan perusahaan menengah. Untuk measurable-nya, jadi setidaknya minimal 150.000 tenaga kerja itu telah memperoleh sertifikasi dan tingkat keberhasilannya mencapai 70%. Achievable-nya dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pemerintah, asosiasi industri, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, seperti BNSP, dan lain sebagainya. Relevan tentu saja karena ini mengatasi keterbatasan SDM digital yang menjadi penyebab utama kegagalan transformasi teknologi. Nah, time bound-nya selama 2027 dan ditargetkan skala nasional pada tahun 2030. Next. Nah, baik Pak, untuk selanjutnya kita akan mempresentasikan policy brief kami yang kedua. Eh, nah, untuk policy brief kami kedua, kami mengkaji kebijakan terkait transformasi digital berbasis ESG, terutama untuk perusahaan terbuka di Indonesia dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing pasar modal global. Nah, Kalau kita berbicara tentang transformasi digital, tentunya ya. Penggunaan data analytics, cloud, atau otomasi itu semakin marak. Tapi belum sepenuhnya selaras dengan prinsip SDG. Jadi ada data-data, bahkan 70% investor itu global dan itu kita akan melakukan kebijakan-kebijakan. Next. Next. Baik, berdasarkan dari latar belakang, di sini kami menyusun 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan pelaporan ESG digital dengan standar XBRL. Nah, adalah kebijakan yang mewajibkan perusahaan terbuka melaporkan aktivitas ESG menggunakan standar yang ditetapkan. Yang kedua adalah kebijakan insentif implementasi TEGI, yaitu adalah kebijakan pemberian dukungan pembiayaan dengan nominal tertentu kepada perusahaan yang mengadopsi teknologi dan ramah lingkungan. Yang ketiga adalah kebijakan audit independen dan verifikasi ESG berbasis teknologi IoT sensors, yaitu kebijakan yang mewajibkan proses audit secara independen dan verifikasi berbasis teknologi IoT terhadap laporan ESG. Bisa di next. Bisa di next.
Nah, untuk kebijakan ini kami membenchmark dari yang pertama itu Jepang. Nah, di sini kami membenchmark mengenai standarisasi XBRL. Selain itu, di sini Indonesia juga sudah mengadaptasi dengan format XBRL, jadi tentu relevan terhadap kebijakan yang akan selanjutnya. Untuk Korea Selatan, yaitu kami mengadopsi mengenai penyediaan insentif finansial terhadap perusahaan yang berkelanjutan. Untuk Singapura, di sini kami mendorong menggunakan teknologi IoT. Bisa di next. Nah, ini untuk roadmap implementasi 2026 sampai 2030. Jadi 2026 itu fokusnya penyusunan standar nasional yang struktur XBRL, taksonomi SDG. Nah, diharapkan itu dapat angkanya yang final dan berlaku. Terus standar IoT dan verifikasi. Kalau 2027 nanti akan ada pembangunan sistem pelaporan XBRL nasional dan itu udah pilot test dan pada 50 plus perusahaan yang terbuka. Nah, untuk 2028 itu kewajiban pelaporan ESG XBRL untuk seluruh perusahaan secara bertahap dan implementasi penuh audit. 2009 rencananya ada standarisasi lanjutan dan 2030 ada evaluasi dampak tiga kebijakan secara nasional. Next. Baik, kemudian ada analisis aspek THIO plus E dan peran multi aktor. Yang pertama ada Technoware, di sini ada pemerintah yang berperan untuk menyusun standar XBRL, ESG nasional, infrastruktur digital nasional, dan regulasi IoT audit. Kemudian perusahaan yang berperan untuk mengadopsi sistem pelaporan ESG yang berbasis XBRL dan integrasi IoT untuk monitoring lingkungan. Kemudian asosiasi asosiasi industri yang berperan untuk memberi panduan best practice teknologi dan standarisasi format data. Kemudian ada lembaga audit yang berperan untuk mengembangkan metodologi audit berbasis sensor dan digital assurance. Kemudian ada masyarakat yang berperan untuk memanfaatkan data ESG publik untuk pengawasan sosial. Kemudian ada humanware, di mana pemerintah ini berperan untuk menyusun kurikulum pelatihan XBRL, ESG, dan IoT. Kemudian ada perusahaan yang berperan untuk meningkatkan skill internal untuk laporan ESG dan penggunaan teknologi hijau. Kemudian asosiasi industri yang berperan untuk meningkatkan kompetensi anggota dalam ESG Tech melalui workshop. Kemudian ada lembaga audit yang berperan untuk melatih auditor dalam digital dan sensor IoT. Kemudian ada masyarakat yang berperan untuk edukasi publik tentang interpretasi data dari ESG. Kemudian Infoware, pemerintah berperan untuk harmonisasi regulasi ESG dan menyiapkan sistem pengawasan terpadu dan peran pemerintahan yang terkait. Kemudian perusahaan yang berperan untuk membangun tata kelola ESG internal, asosiasi industri yang berperan untuk memperkuat tata kelola sektor terkait yang terkait dan mendorong kepatuhan anggota. Kemudian ada lembaga audit yang berperan untuk menyusun SOP audit digital dan akreditasi, dan masyarakat sipil yang berperan untuk mendorong transparansi melalui advokasi. Kemudian ada Orgaware, pemerintah berperan untuk penyusunan pedoman operasional penggunaan standar XBRL, IoT audit, dan juga insentif hijau. Kemudian perusahaan yang berperan untuk menyusun struktur organisasi ESG dan unit keberlanjutan. Asosiasi industri berperan untuk menyusun pedoman operasional industri, dan lembaga audit untuk yang berperan untuk membangun unit layanan audit ESG yang berbasis teknologi, dan masyarakat berperan untuk pengorganisasian kampanye publik. Kemudian dari sisi ekonomi, pemerintah berperan untuk menyediakan insentif teknologi hijau, mengatur biaya kepatuhan. Kemudian perusahaan berperan untuk investasi dalam teknologi hijau, sensor IoT, dan digital reporting. Kemudian dari asosiasi industri berperan untuk mendorong efisiensi biaya melalui kolaborasi industri. Informasi keputusan konsumsi ataupun investasi. Bisa di next.
Kemudian ada kerangka hukum, sosial, dan ekonomi. Dari aspek hukum, itu mencakup tentang kewajiban pelaporan ESG berbasis XBRL, peraturan tentang penggunaan IoT dalam audit lingkungan, dan peraturan untuk insentif teknologi hijau ada tahu. Kemudian pemerintah harus menerapkan standar teknis, mekanisme verifikasi, perlindungan data, dan sanksi kepatuhan dan menyesuaikan dengan standar internasional seperti ISSB atau GRI. Kemudian dari aspek sosial, kebijakan ini meningkatkan transparansi bisnis, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong budaya keberlanjutan. Laporan dan audit memerlukan peningkatan kapasitas karyawan dan perusahaan dan auditor sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dampak ESG melalui data yang terbuka. Kemudian dari aspek ekonomi, kebijakan ini mendorong investasi dalam teknologi hijau, efisiensi operasional, dan daya saing perusahaan secara ekonomi. Pelatihan Pelaporan ESG digital meningkatkan kepercayaan investor, membuka akses ke pembiayaan hijau, mendorong pertumbuhan ekonomi keberlanjutan. Di sisi lain, insentif pemerintah mengurangi biaya adopsi teknologi ramah lingkungan. Bisa di next. Nah, selanjutnya masuk ke bab 3 sebagai rekomendasi kebijakan yang lebih detail menggunakan framework SMART Analysis. Nah, kebijakan pertama tadi sudah dimention teman saya bahwa kebijakannya ya ini kebijakan wajib pelaporan IS digital berbasis XBRL. Jadi kita spesifik sekali bahwa kita mewajibkan seluruh perusahaan yang sudah IPO atau perusahaan terbuka untuk menyusun dan menyampaikan laporan keberlanjutan berbasis standar XBRL ESG nasional yang terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan digital. Nah, measurable sendiri pada tahun 2028 minimal 70% perusahaan terbuka sudah menyampaikan laporannya dan juga eh, pada tahun 2030 seluruh emiten tercatat wajib menggunakan sistem pelaporan digital tersebut. Nah, untuk achievable kita eh, memastikan bahwa kebijakan ini dapat dicapai melalui pengembangan platform nasional pelaporan ESG. Jadi kita masih eh, pengembangan oleh regulator pasar modal seperti OJK yang bekerjasama dengan penyedia teknologi serta penerapan sanksi administrasi bertahap jika perusahaan melakukan pelanggaran. Nah, relevan kenapa sih relevan? Karena kebijakan ini tuh penting sekali dikala sekarang ini kan udah sangat-sangat pemanasan global. Jadi untuk meningkatkan standarisasi keterbandingan transparansi serta kredibilitas laporan ESG di Indonesia, perusahaan terbuka di Indonesia di mata investor global, supaya makin banyak investor yang datang. Nah, time bound-nya sendiri, standar nasional XBRL ESG ini ditetapkan pada tahun 2026, tapi wajib secara penuh diberlakukan pada tahun 2030, jadi bertahap. Nah, kebijakan kedua ya ini kebijakan insentif implementasi teknologi hijau bagi perusahaan terbuka. Nah, setelah kita mewajibkan pelaporan tadi untuk perusahaan terbuka, kita memberikan insentif nih bagi yang mau melakukan pelaporan. Nah, spesifiknya sudah jelas tadi kita memberikan insentif fiskal dan pembiayaan berupa pengurangan pajak, hibah investasi, dan juga pembiayaan berbunga rendah bagi perusahaan terbuka yang mau untuk melakukan pelaporan tersebut, terutama yang mengadopsi teknologi hijau secara serius, yang terbukti dengan adopsinya teknologi terbarukan, efisiensi energi pusat data, terus adanya green data center juga, dan juga sistem produksi yang kita bisa lihat apakah sudah rendah karbon atau belum. Nah, selanjutnya kita membahas tentang measurable-nya. Dapat diukur pada tahun 2029 minimal 40% perusahaan terbuka sudah mengadopsi teknologi hijau dengan target penurunan intensitas emisi karbonnya tentunya 15% minimal. Achievable karena kebijakan ini tuh dapat dijalankan melalui sinergi pemerintah, regulator pasar modal atau OJK, perbankan nasional juga perbankan nasional dan juga lembaga pembiayaan hijau dengan mekanisme verifikasi berbasis kinerja emisi. Nah, relevan sekali solusi ini karena insentif ini ditujukan untuk menekan biaya investasi awal teknologi hijau yang masih tinggi di Indonesia karena masih belum well developed, sekaligus mempercepat dekarbonisasi sektor industri digital. Temponya sendiri, skema ini diberlakukan pada tahun 2027 dan dievaluasi pada tahun 2029 secara bertahap. Lalu yang ketiga,
ada kebijakan melakukan analisis SMART. Untuk spesifiknya adalah mewajibkan perusahaan terbuka untuk melakukan audit dan verifikasi ESG berbasis teknologi sensor IoT pada aspek emisi karbon, konsumsi energi, limbah, dan kualitas lingkungan secara real time. Lalu kebijakan ini bisa diukur karena pada tahun 2029 minimal 60 perusahaan itu terbuka dalam secara prioritas telah menggunakan sistem pemantauan ESG berbasis IoT dan seluruh laporan terverifikasi secara digital. Lalu dapat dicapai karena melalui pengakuan Lembaga Audit Digital Nasional dan sertifikasi penyedia sensor IoT ESG serta integrasi sistem monitoring dengan dashboard nasional pemantauan lingkungan. Lalu di sini ada aspek relevan juga di mana audit ESG berbasis IoT ini relevan untuk menutup celah greenwashing, meningkatkan akurasi data keberlanjutan, dan juga memperkuat kepercayaan investor terhadap laporan ESG perusahaan terbuka. Lalu juga ada time bound di mana implementasi audit ESG berbasis IoT ini dimulai pada tahun 2027 dan wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2023. Bisa di next? Nah, berikut slide terakhir dari presentasi kami. Sekian dari presentasi kami. Jadi jika saya rangkum, kami memiliki dua kebijakan yang kami usulkan, yaitu pertama terkait pemberian insentif terhadap perusahaan menengah yang akan berinvestasi in teknologi, dan yang kedua yaitu kebijakan transformasi digital berbasis ESG untuk perusahaan terbuka di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.